Oke, kita sudah masuk Tum ya. Oke. Baik, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Tambubolon di Kopdar, Kopi Daring Anak Petani. Kali ini kita akan berbicara mengenai pemuda Kristen khususnya. Kalau kita berbicara pemuda Kristen kan pastinya peluang pemuda Kristen dalam kancah politik nasional saat ini, dan sudah bersama dengan kita Sekretaris Umum DPP Gamki dan mantan Ketua Umum PPGMKI yang sudah bersama-sama dengan kita dari daerah Maluku kalau tidak salah nih saat ini bersama-sama dengan kita. Di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Oke, Sulawesi Utara. Siap. Oke. Kita sapa bersama dengan kita Bang Sahat MP Sinurat. Apa kabar Bang? Kabar baik, Bro Pet. Bagaimana kabar di sana di Kalimantan Tengah ya? Ya, Kalimantan Tengah. Lagi fokus di Kalimantan Tengah nih. Kita dipisahkan 1 jam ini. Dipisahkan 1 jam. Dibedakan 1 jam. Dibedakan 1 jam, tapi tidak mengurangi persaudaraan ini, tidak mengurangi persaudaraan ini kan? Tidak mengurangi persaudaraan. Tapi pingin juga ini kita dibuat jangan Sekum DPP, harusnya sama juga anak petani juga, atau harusnya anak nelayan kan. Kita buat anak petani sebenarnya atau cuma main-main aja. Anak kandung gereja. Ya kan? Betul. Kayaknya aku nanti ubah judulnya anak kandung gereja nih, nanti aku ubah nih. Oke, kita masuk ke poin-poin penting saat ini itu mengenai tentang pemuda Kristen. Kalau kita lihat latar belakangnya saat ini kan, baik itu sebelum era kemerdekaan, baik itu kemerdekaan kan pemuda Kristen ikut terlibat dalam kancah politik nasional saat ini. Dan kalau kita melihat saat ini juga kita flashback 75 tahun Indonesia merdeka, sudah bagaimana peluang pemuda Kristen saat ini? Karena kalau ditanya sampai saat ini tuh, siapa sih tokoh pemuda Kristen saat ini? Pasti orang bingung jawabnya apa. Kalau kita tanya kepada pemuda-pemuda Kristen saat ini, dan ini yang perlu kita regenerasi karena 2030 juga kita akan mengalami namanya bonus demografi. Bagaimana pandangan Ketum mengenai tentang peluang Kristen dan kontestasi politik untuk pemuda Kristen saat ini tuh? Ya, terima kasih tadi untuk berat ini bahasannya nih kan, pemuda Kristen dalam kancah politik. Waduh, apalagi ini politik nasional. Jadi tadi sebenarnya ini menarik kan ketika kita sekarang ada kegiatan Kopi Daring. Yeah. Ini kan momen belum lewat momen Hari Pahlawan. Betul. Nah, kemudian kalau ditarik sedikit ke belakang lagi adalah momen Sumpah Pemuda. Nah, jadi teman-teman kan kita tahu bersama bahwa di Sumpah Pemuda itu ternyata pemuda-pemuda Kristen juga ikut berkontribusi. Paling tidak di situ ada Lemena misalnya, kemudian juga ada Amir Sarifudin dan banyak tokoh pemuda Kristen lainnya yang ikut menggagas konferensi pemuda di masa itu tahun 1928 hingga kemudian lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, kemudian kalau teman-teman ingat di tanggal 9 atau 10 November lalu, Pak Jokowi itu kan ada mengumumkan beberapa pahlawan nasional yang baru diputuskan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, salah satu tokoh yang kemudian era kemerdekaan yang kemudian dijadikan pahlawan nasional, diangkat menjadi pahlawan nasional itu adalah seorang tokoh dari Sulawesi Utara, namanya Arnold Mononutu. Nah, ada sejarah yang menarik teman-teman, mungkin nggak banyak orang yang tahu tentang Arnold Mononutu. Nah, tapi ada satu sejarah yang menarik yang kemudian beliau torehkan sebagai seorang tokoh nasional yang juga merupakan seorang pemuda Kristen di masa itu. Waktu perdebatan Konstituante tahun 1959, nah salah satu perdebatan di tahun 1959 itu adalah terkait bagaimana Pancasila ini menurut perspektif agama-agama. Nah, karena ada beberapa kelompok dalam persidangan tersebut yang masih ingin mendorong masuknya bagian syarat Islam dalam konstitusi kita. Nah, ternyata di situ Arnold Mononutu yang background-nya bukanlah seorang teolog, bukan seorang pendeta, dia menjelaskan Pancasila dari sudut pandang kekristenan. Hingga kemudian dia sampaikan di situ bahwa menurut perspektif Kristen, Pancasila itu sudah menggambarkan nilai-nilai kekristenan sehingga umat Kristen di Indonesia sepakat bahwa Pancasila lah kemudian menjadi landasan filosofi, menjadi dasar dari undang-undang dasar kita, dari negara kita. Nah, ini menunjukkan bahwa berbicara tentang politik nasional, bahkan sejak era kemerdekaan, pemuda-pemuda Kristen itu sudah ikut berkontribusi, bahkan bagaimana kemudian berusaha untuk menjaga Undang-Undang Dasar 1945 kemudian bisa menjadi dasar bagi kita semua. Nah, itu kita sudah ikut berperan. Nah, sehingga kalau berbicara dalam konteks saat ini tentunya kita juga jangan sampai menjadi orang yang hanya sekedar penonton atau
Misalnya kita merasa bahwa kita ini hanya warga negara kelas 2, hanya orang yang menumpang saja di tengah masyarakat, di tengah bangsa ini, padahal darah dari pemuda-pemuda Kristen juga ikut tumpah di tanah air bersama dengan saudara-saudara kita juga dari agama lainnya, dari agama Islam, Hindu, Buddha, dan lainnya. Nah, makanya menurut saya teman-teman, ya pemuda Kristen jangan ada perasaan minder, jangan ada perasaan tidak percaya diri, tapi kita yakin kalau memang kita punya kualitas, kita punya kompetensi, ya ada peran-peran yang pastinya bisa kita isi di dalam berbagai bidang yang ada di tengah masyarakat. Nah, namun memang tantangannya kalau melihat kondisi kekinian adalah berbicara secara lebih spesifik terkait politik, menjadi musuh atau menjadi lawan dari kita para pemuda, tidak hanya pemuda Kristen, tapi para semua pemuda dari lintas agama, lintas daerah, lintas suku, adalah terkait politik uang. Nah, ini menurut saya, Bro Pet, yang menjadi persoalan kita, menjadi masalah kita, berbicara soal bonus demografi, berbicara terkait kemudian bagaimana peran pemuda untuk masuk ke dalam sistem, itu adalah lawannya adalah soal politik uang. Nah, kenapa saya bilang politik uang? Banyak kita yang dibina di dalam dunia aktivis kampus. Ada yang aktif di BEM, di himpunan, kemudian di organisasi kemahasiswaan, misalnya Cipayung, ada GMKI, HMI, PMI, dan lain-lain. Kita punya idealisme, kita selama ini kritis, memperjuangkan nasib rakyat. Nah, ketika kita sudah lulus, kita punya panggilan untuk masuk ke dalam sistem, misalnya menjadi anggota dewan, atau menjadi calon kepala daerah, ternyata sistem kondisi yang ada itu sudah tinggi kos politiknya. Ada mahar politik, ada lagi namanya biaya kampanye yang sangat besar, sehingga orang-orang yang idealis ini, yang masih muda ini, kemudian kesulitan untuk bisa masuk ke dalam sistem. Bandingkan dengan zaman era kemerdekaan atau perjuangan sebelum kemerdekaan. Bung Karno itu mendirikan partai di usianya masih sekitar 24 atau 25 tahun. Bahkan banyak parlemen-parlemen kita dulu di era perjuangan kemerdekaan itu ya usianya 20-an, 30-an tahun. Mereka belum menghadapi yang namanya tantangan kos politik atau politik uang. Beda dengan saat ini. Nah, ini menurut saya yang harus kita lawan bersama. Yang harus kemudian pemuda yang, kalau milenial ini kan perkiraan usianya kan 20 sampai 40 tahun. Iya, benar. Ya, kita ini hitungannya masih milenial lah. Nah, kemudian yang di bawah 20 tahun sampai mungkin sekitar 5 tahun itu generasi Z. Generasi Z, betul. Nah, kemudian yang 5 tahun ke bawah sampai yang masih baru lahir itu generasi Alpha. Tapi biasanya 40 tahun ke bawah itu biasa diidentikan dipukul rata itu ya sebagai generasi milenial. Ya. Nah, ternyata teman-teman itu generasi milenial itu perkiranya sekitar 40 sampai 50% dari penduduk Indonesia. Wow. Nah, itu kan jumlah yang sebenarnya sangat besar. Ya. Yang sebenarnya bisa kemudian ketika ini digalang dengan bagus, punya wacana-wacana, narasi-narasi besar yang memang penting untuk kepentingan kita bersama generasi muda, harusnya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu kemudian menjadikan pemuda sebagai prioritas dalam berbagai kebijakan. Nah, sayangnya mungkin ini tidak terkonsolidasi dengan baik, ya akhirnya kita hanya menjadi objek, kita hanya menjadi penonton, termasuk misalnya tadi soal masuk ke dalam sistem politik. Kalau misalnya ada representasi perempuan misalnya 30%. Iya, betul. Ya, harusnya untuk pemuda yang usia 40 tahun ke bawahnya, bisa nggak 50% dari komposisi yang ada? Dari 30% itu. Nah, betul, karena perempuan saja itu ada misalnya kita. Nah, ini menurut saya yang perlu kita galang, sehingga kemudian pemuda kembali bisa berperan secara lebih mendalam, sama seperti apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa di masa perjuangan kemerdekaan. Tapi kan kalau kita melihat saat ini itu kan ada seperti kemunduran kita bilang, khususnya pemuda Kristen saat ini, ketika kita mengatakan bahwa untuk kancah politik nasional untuk saat ini. Kalau kita pertanyakan kan, di mana sih posisi pemuda Kristen saat ini? Kalau kita tanyakan saat ini mengenai tentang posisi pemuda Kristen, apalagi kita melihat dengan jumlah penduduk yang kita bilang hampir 40-50% itu pemuda, seharusnya kita pemuda Kristen itu memiliki ruang ataupun kita bilang kesempatan yang lebih besar untuk kita bisa seperti yang dikatakan berikut serta dalam berkontribusi mengenai tentang pengembangan yang ada saat ini. Kalau kita melihat peluang-peluang saat ini, kita apalagi dengan kemunduran pemuda Kristen saat ini, hal apa yang seharusnya kita lakukan sebenarnya untuk bisa mengkonsolidasikan pemuda Kristen saat ini untuk bersama-sama. Contohnya kita membangun bersama
dan menunjukkan bahwa pemuda Kristen juga tidak ketinggalan dalam pengembangan Indonesia saat ini. Ya, paling tidak ini kan kita bisa mengklasifikasi ini kan pemuda, mau itu pemuda Kristen ataupun pemuda pada umumnya ini kan dalam empat kategori. Betul. Yang pertama itu adalah yang kategorinya memang dia itu ingin menjadi orang yang profesional. Bisa itu di swasta, bisa juga di negeri. Intinya memang dia fokusnya memang ya bekerja profesional seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah yang memang ingin terlibat masuk ke dalam politik. Bisa tadi misalnya sebagai anggota dewan, bahkan kepala desa dan lain-lain misalnya. Nah, yang ketiga dia yang masih hilang jalan. Masih bingung ini, masih meraba-raba ini mau kemana lah dia. Ini banyak juga pastinya. Nah, yang keempat, nah dia ini yang perusak-perusak pemuda lah. Nah, yang harus kita bisa rangkul, yang harus bisa kita tarik lagi kepada jalan yang bisa lebih bermanfaat. Nah, saya coba melihatnya itu misalnya dalam kategori yang dua yang pertama. Ya. Kalau yang dua yang lain nanti kita bisa bahas. Ya. Nah, untuk yang profesional tentunya banyak ruang-ruang sekarang kita lihat yang sudah diisi oleh anak-anak muda. Banyak startup yang lahir dari anak-anak muda, kemudian mereka mengembangkan usaha-usaha baru, UMKM dan lain-lain. Nah, menurut saya itu tetap harus terus dikembangkan. Nah, di sini tentu perlu ada political will dari pemerintah, memberi ruang bagi kreativitas inovasi yang dibuat oleh anak-anak muda kita. Nah, sehingga mereka tidak kalah bersaing dari korporasi-korporasi, dari perusahaan-perusahaan yang memang memiliki modal yang besar. Nah, ketika memang ada karya-karya yang dilahirkan dari pemikiran-pemikiran inovasi yang dilahirkan dari pemikiran-pemikiran anak muda, nah pemerintah hadir untuk memberi sokongan. Sehingga ketika ada tantangan yang mereka hadapi, dan biasanya itu masalahnya adalah modal. Nah, kita bisa kemudian masuk dari pemerintah, sehingga bukan nanti tiba-tiba nanti usahanya diambil alih atau dikuasai oleh orang yang punya modal besar. Tapi dia sendiri memang tetap memiliki kedaulatan, tetap memiliki porsi yang besar untuk bisa mengontrol usahanya tadi. Nah, itu menurut saya yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini memang yang lebih menarik membahasnya soal pemuda yang masuk ke dalam politik. Nah, untuk konteks pemuda Kristen memang bro, menurut saya dari sejak zaman kemerdekaan, tantangan yang dihadapi oleh teman-teman pemuda Kristen ataupun warga Kristen yang ingin masuk ke politik adalah adanya pemahaman. Nah, ini mungkin bro juga pasti sering lihat juga, adanya pemahaman di internal gereja kita yang berpikir politik ini adalah sesuatu yang haram, betul. Yang kotor. Politik itu sesuatu yang harus dijauhi. Nah, ini yang bahkan dari zamannya kemerdekaan itu sudah ada. Nah, kenapa saya bilang ini sudah ada? Karena ternyata Johannes Lemena, salah satu tokoh nasional kita, pahlawan nasional, pendiri GMKI, yang banyak dipercaya oleh Bung Karno, dan TB Simatupang, salah satu pahlawan nasional juga, dia juga aktif dalam program-program gereja, bahkan pernah menjadi Dewan Gereja Sedunia. Itu dalam beberapa pernyataan-pernyataannya dalam pertemuan-pertemuan di masa dulu, itu sering menyatakan bahwa orang Kristen itu jangan apolitis. Jangan kemudian menganggap bahwa politik itu bukan sesuatu yang harus digarami gitu. Justru Johannes Lemena mengatakan politik itu justru adalah etika untuk melayani. Dengan kita masuk ke dalam politik, kita justru terlibat untuk memastikan ada kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bahkan ada seorang filsuf Jerman, kalau tidak salah, saya lupa, filsuf Jerman atau dari Eropa sana, yang mengatakan orang-orang yang awam politik tidak tahu, tidak sadar bahwa politik itu mengurus semua kehidupan yang ada. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur, kita mau ke kamar mandi, kita mau naik mobil, kita mau pergi kemana, ya itu semua diatur oleh kebijakan. Dan kebijakan itu adalah keputusan politik. Nah, ini tantangan yang sering dihadapi oleh pemuda-pemuda Kristen, sehingga kemudian ketika ada yang bahkan tidak usah politik praktis, berbicara politik moral, berbicara politik etis, kita aja sering dianggap itu sudah kotor. Nah, contoh waktu saya misalnya di GMKI, ini kan bro juga sebagai kader GMKI juga pasti sering merasakan. Waktu saya di cabang, saya dulu dari cabang Bandung, kuliah di ITB, nah kita berkali-kali aksi, ditanya, ini kok
mahasiswa kok malah fokus politik, kok tidak fokus dengan studi. Padahal yang kita suarakan waktu itu ada masalah soal gereja yang ditutup, Iya benar. ada masalah soal diskriminasi kepada masyarakat adat, dan banyak hal-hal yang lebih bersifat politik etis atau politik moral. Itu saja sudah dianggap kotor. Kotor, betul. Apalagi yang terjun ke politik praktis, jadi anggota dewan, jadi kandidat atau jadi tim sukses misalnya, itu lebih dianggap kotor lagi begitu. Nah, ini menurut saya hal pertama yang menjadi otokritik bagi kita semua, termasuk juga organisasi-organisasi pemuda Kristen, apakah itu termasuk GMKI, ada persekutuan di kampus, ada lembaga pelayanan, termasuk juga organisasi-organisasi gereja, jangan lagi menganggap politik ini sesuatu yang harus kita jauhi. Justru bagaimana kita bisa menyiapkan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang memang punya idealisme, dorong mereka untuk kemudian bisa masuk ke dalam sistem. Kuatkan mereka, berikan mereka dorongan, motivasi, sehingga mereka tidak berjuang sendiri. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam sistem, mereka bisa kemudian memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, contoh misalnya bro, waktu sekarang ini kita di GAMKI, sebenarnya banyak program-program pemerintah yang bisa dijembatani untuk kemudian dirasakan di tengah masyarakat. Nah, kita waktu di GAMKI ini, dengan pendekatan-pendekatan yang ada, proses-proses komunikasi yang ada, kita kemudian di tahun ini bisa menjembatani, memfasilitasi pembangunan 5 balai latihan kerja komunitas, programnya Kementerian Tenaga Kerja, yang kemudian dibangun itu lewat lembaga-lembaga yayasan Kristen, lembaga gereja. Jadi kita tahun ini puji Tuhan itu dibangun di Siantar dengan HKI, kemudian di Pekanbaru dengan HKBP, di Bali, di Jatim itu di Jatim dengan Gereja Kristen Jawa kalau tidak salah, di Bali dengan Gereja Kristen Bali, sama satu lagi di Ambon dengan Gereja GPM. Nah, itu asetnya itu, bangunannya itu jadi milik mereka, bukan milik GAMKI. Jadi milik gereja. Nah, tapi itu menunjukkan ada banyak program sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa dijembatani. Padahal kita di GAMKI ini kan bukan orang yang di dalam sistem. Kita organisasi yang di luar. Apalagi jika kita bisa mendorong pemuda-pemuda kita untuk masuk ke dalam. Ya, benar. Pasti lebih banyak lagi. Dan bukan hanya untuk kita komunitas Kristen. Ya, untuk masyarakat secara umum. Pasti akan banyak kebijakan kemudian yang bermanfaat yang bisa dibawa kepada masyarakat. Nah, ini menurut saya yang penting menjadi utama adalah mindset kita soal politik, sehingga kemudian pemuda Kristen jangan dilarang untuk masuk ke dalam politik, tapi harus dilatih, dikuatkan mentalnya, kompetensinya, karakternya, sehingga mereka memang ketika masuk, mereka tidak terikut dengan arus, tapi mereka berani untuk bersuara, menyatakan kebenaran. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, kalau kita melihat memang tuh permasalahan mengenai tentang internal kita khususnya, kalau kita melihat kan juga kalau kita tidak memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk menyuarakan mengenai tentang gereja yang tidak bisa dibentuk ataupun ada gereja yang dilarang untuk beribadah, ada jemaat Kristen yang dilarang beribadah, kan pada pastinya itu menjadi suatu peluang buat kita pemuda Kristen seharusnya mengisi kekosongan itu yang ada. Dan kita lihat juga kan GAMKI terus bekerja, terus advokasi terhadap terhadap gereja-gereja yang saat ini kita menyatakan tidak memiliki ruang, padahal itu undang-undang memberikan hak kepada mereka untuk mereka beribadah. Nah, ini kan bisa menjadi bentuk penyadaran seharusnya Tum ya. Kalau kita melihat juga yang HKBP yang setiap hari Minggu kah ibadah mereka di depan istana itu kan sampai saat ini belum mendapatkan hak untuk bisa beribadah toh, Tum. Iya, jadi memang ini juga berkali-kali kita sering waktu dari sejak di GMKI, sekarang di GAMKI, kita selalu menyampaikan kepada teman-teman pendeta, terus kemudian juga kepada teman-teman pemuda gereja bahwa GMKI atau GAMKI sendiri juga tidak sanggup untuk bisa kemudian berjuang sendiri dengan berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat kita, termasuk juga di tengah gereja kita. Nah, tentunya kita berharap dan ingin mendorong pemuda-pemuda gereja, teman-teman dari organisasi-organisasi pemuda Kristen lainnya, itu kita bisa bersama-sama berbagi tugas, apa nih yang menjadi pergumulan gereja, apa yang menjadi pergumulan masyarakat, pergumulan bangsa, pergumulan negara kita. Nah, sehingga kemudian berbicara tadi air laut,
Ya tidak mungkin cuman bukan air laut, air tawar. Kalau air laut memang asin ya. Air tawar misalnya yang banyak, ya nggak mungkin cuman garam sesendok saja bisa kemudian memberikan dia rasa begitu. Ya pasti butuh banyak gitu teman-teman yang kemudian bisa terlibat. Nah, banyak sebenarnya memang persoalan-persoalan yang terjadi tadi, masalah gereja dan lain-lain. Nah, seringkali kita miris melihat yang berjuang itu hanya pendetanya saja. Iya, betul. Nah, pemudanya kadang-kala malah, ya ini bukan saya yang mengatakan, kadang curhat dari pendetanya. Iya. Dari Bapak Ibu pendeta cerita, ya ini kita pemuda-pemudanya kalau masalah seperti ini mereka tidak hadir, tidak mau terlibat. Tapi kalau ada persekutuan, ada kegiatan pertemuan yang mereka bisa datang seperti itu. Nah, ini yang tentu kita misalnya GMKI dan GAMKI ya tetap berusaha mendorong, mengajak, ikut juga merangkul teman-teman pemuda, tapi kita juga berharap ada kesadaran yang terus dibangun di tengah kita pemuda Kristen, bahwa kita di sini tidak hanya hidup di ruang hampa. Iya. Kita tidak hanya hidup di dalam ruang-ruang yang eksklusif, tapi ada peran-peran makna yang harus kita lakukan berkaitan dengan kepentingan gereja maupun lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Berarti itu menjadikan suatu kemunduran sebenarnya itu mengenai tentang kesadaran politik pemuda Kristen saat ini. Karena kalau kita melihat kan kita sedikitnya kalau kita sampaikan ruang-ruang untuk pemuda Kristen saat ini kan ataupun tokoh-tokoh pemuda Kristen saat ini kan tidak ada rule-nya tuh. Maksudnya tidak ada tokoh patronnya, dan itu menjadi suatu, maksudku kan kalau bicara tentang pemuda bicara tentang mentornya siapa, yang diikutinnya siapa, patronnya siapa. Kan ini saat ini tidak ada, kita katakan yang menjadi tokoh pemuda saat ini yang bisa mengkonsolidasikan pemuda saat ini. Harapan Ketum sebenarnya untuk pemuda ini, apakah ada suatu nanti tingkatan di mana menjadi seperti Jones Lamena, menjadi TB Simatupang dan lain-lain yang menjadi patron, sehingga kita pun pemuda-pemuda di sini khususnya Kristen ini bisa mengikuti, kan? Kalau instruksi seperti itu kan bisa kita paham dan kita percayai, yang menjadi penyambung lidah kalau kita sampaikan untuk tokoh pemuda Kristen saat ini. Iya, jadi memang yang pertama kan setiap zaman punya eranya ya. Eranya masing-masing. Nah, jadi pastinya tantangan yang dihadapi oleh Om Jo, Jones Lemena, TB Simatupang dengan yang ada sekarang kan pasti berbeda. Ya. Termasuk bidang-bidang yang kemudian harus diisi, bidang-bidang yang harus digeluti kan tentu juga pasti berbeda. Ya. Saat ini pasti lebih banyak lagi ruang-ruang yang harus kita isi, dan memang kebanyakan mungkin pemuda-pemuda kita, termasuk pemuda Kristen yang lebih banyak mengisi ruang-ruang misalnya pendidikan, entrepreneur, profesional, bidang-bidang marketplace dan lain-lain. Yeah. Nah, itu mungkin yang menjadi prioritas ataupun menjadi fokus dari teman-teman pemuda. Nah, ya itu nggak kita larang juga karena memang ruang-ruang itu juga harus diisi oleh teman-teman muda. Tapi kalau berbicara lebih dalam soal politik, nah memang kita kurang, baik misalnya dari gereja, termasuk mungkin dari GMKI ataupun GAMKI misalnya, secara sistematis itu mendorong kader-kader potensialnya untuk bisa kemudian masuk terlibat di dalam politik. Yeah. Nah, itu cenderung lebih ke kesadaran mereka, lebih dengan kemauan mereka untuk kemudian berjuang sendiri. Nah, sehingga kemudian itu tidak terlihat sebagai gerakan yang masif. Yeah, betul. Tapi ya individu-individu saja yang kemudian masuk terlibat ke dalam politik. Nah, kemudian yang kedua juga adalah banyak tokoh-tokoh kita misalnya sekarang juga kan ada pemuda-pemuda Kristen, secara agama kan dia misalnya Kristen masuk ke dalam ruang-ruang politik, tapi belum tentu benar-benar memperjuangkan nilai-nilai prinsip-prinsip yang sesuai juga dengan kekristenan. Iya, betul. Nah, sehingga mereka mungkin dia rasa kurang identik dengan merepresentasikan tadi sebagai orang yang dulunya aktif misalnya sebagai pemuda gereja atau aktif misalnya di lembaga-lembaga organisasi Kristen. Tapi bukan berarti tidak ada. Sebenarnya kalau kita gali, kita cari, ada sebenarnya tokoh-tokoh yang sudah mengambil ruang, tapi ya selama ini mungkin kurang kita expose, kurang kita tonjolkan, nah sehingga dia tidak menjadi role model bagi generasi muda Kristen. Ya, benar. Nah, ini yang kita juga harus bisa bangun. Ketika memang ada 1, 2, 3 orang pemuda-pemuda kita
yang potensial, yang kemudian sekarang ada di ruang-ruang publik, ya kita harus bisa kemudian menjadikan mereka ini role model, tentu tetap dengan memberikan kritik dan masukan, nah sehingga mereka kemudian bisa menginspirasi generasi muda lagi yang di bawahnya untuk bisa mengikuti jejak mereka. Nah, karena memang kita masih kekurangan orang-orang pemuda Kristen yang bisa masuk ke dalam ruang-ruang politik tadi. Baik dari jenjang misalnya paling rendah tingkat daerah misalnya sampai yang paling tinggi di tingkat nasional bahkan internasional. Padahal kalau kita bicara tentang kuantitas, kita punya peluang besar di situ kalau bicara kuantitas ya. Bukan soal kuantitas bicara manusia ya, tapi SDM-nya kita luar biasa loh. Nah seharusnya, nah makanya itu tadi perlu pertama misalnya kita nggak usah kita melihat organisasi lain dulu. Contoh misalnya GAMKI. Nah GAMKI saat ini rencananya Bro Pet, itu bulan depan, tahun depan maaf, Januari atau Februari, kita akan membuat kursus politik dan kewarganegaraan untuk pemuda-pemuda gereja. Nah ini memang untuk tahap awal kita akan buat secara online, secara daring, karena ya kita memanfaatkan namanya era 4.0 nih kan, era revolusi industri 4.0. Nah jadi kita akan membuat kegiatan secara daring yang nanti pesertanya itu dari seluruh Indonesia. Pemuda-pemuda gereja, tidak harus GAMKI. Pemuda-pemuda gereja, pemuda-pemuda Kristen yang ingin tertarik masuk ke dalam politik, nah kita akan memberikan kursus politik dan kewarganegaraan. Nah, sehingga di dalam kursus ini mereka paham bagaimana tanggung jawab sebagai seorang warga negara dari perspektif teologi dan juga dari perspektif perspektif hukum, nasionalisme. Kemudian juga bagaimana untuk terjun ke dalam politik. Tentu kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kita maju jadi caleg ya. Iya betul. Konyol lah pasti gagal gitu kan. Ada pasti proses yang harus dilakukan, membangun basis, melatih kemampuan kita, kompetensi, membangun jejaring dan lain-lain. Nah itu akan kita buat di dalam kursus. Kita sudah susun tornya. Nah rencana nanti dalam sebulan ke depan kita cari narasumber-narasumber yang tepat, baik dari tokoh-tokoh Kristen maupun tokoh-tokoh nasional lainnya yang tidak harus Kristen juga, yang kemudian bisa menginspirasi, bisa memberikan wawasan, motivasi kepada para pemuda. Nah itu tahap pertama kita rencana, ini ide besarnya. Nah kemudian nanti di tahap kedua, di tingkatan kedua kita akan menseleksi siapa memang benar-benar serius. Kita akan buat pertemuan lebih khusus, artinya tidak lagi sebanyak di tahap pertama, tapi bisa lebih terbatas, mewakili berbagai provinsi. Nah kita harap mereka bisa menjadi lokal hero. Mereka bisa menjadi kemudian orang-orang yang kemudian menjadi yang terdepan untuk bisa menginspirasi lagi pemuda-pemuda Kristen lainnya. Nah ini salah satu yang akan GAMKI upayakan. Nah mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan pemuda-pemuda gereja, dengan berbagai sinode aras gereja untuk bisa bersama-sama menyiapkan pemuda-pemuda kita untuk bisa ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Saya rasa itu memang salah satu strategi ataupun solusi kita mengenai tentang pendidikan politik untuk pemuda-pemuda Kristen agar tidak menjadi apolitis. Kalau seperti yang dikata yang tadi, karena kalau kita tidak mengisi ruang-ruang itu kan otomatis siapa lagi nanti? Soalnya senior-senior kita udah pada umur berapa kan? Iya kan? Betul. Jadi itu yang pertama tadi kita buat. Nah satu lagi saya lupa sampaikan. Jadi dua hal menurut saya yang penting. Satu, kita harus siapkan SDM-nya. Nah yang kedua adalah memberikan edukasi kepada warga, termasuk paling utama ya warga gereja. Yang paling utama supaya apa? Mereka melihat politik, melihat pemilu itu bukan lagi barang kotor, tapi itu adalah sesuatu yang suci. Kalau bahasa seorang senior kita Bang Sabam Sirait, politik itu ada apa? Politik itu suci. Nah, sehingga kesuciannya itu apa? Jangan dikontaminasi dengan politik uang, dengan politik sara, dengan hoax, ujaran kebencian. Nah, ini yang harus kita berikan edukasi kepada warga gereja. Nah, di sini GAMKI apa peran yang kita coba ambil, walaupun masih tentu dengan keterbatasan kita GAMKI, kita membentuk baru minggu ini itu lembaga advokasi dan pendidikan pemilu. Nah, jadi ini Bro, target kita itu jangka panjangnya, jangka pendeknya adalah kita terlibat dalam Pilkada 2020 ini untuk mendorong, memberikan edukasi kepada warga yang masyarakat, khususnya warga gereja, untuk menggunakan hak pilih. Tapi yang paling penting yang kedua, jangan harus dia harus menolak, jangan terikut dengan politik uang. Jangan menyebarkan hoax, ujaran kebencian.
Nah, ini yang kita akan lakukan edukasi. Nah, dari Pilkada 2020 ini targetnya di 2021, 2022 dalam 2 tahun ke depan 2021 2022 kita lembaga ini akan kita dorong untuk aktif melakukan edukasi ke tengah masyarakat gereja. Jadi kita edukasi, karena apa? Sering bro, ini nanti pasti kau juga akan alami ketika kau masuk ke dalam politik. Kadang-kala malah gereja ataupun warga gereja itu yang minta uang kepada calon. Nah, ini yang miris. Mereka sedang mau berjuang masuk ke dalam sistem gereja, atau misalnya individu-individu yang notabene itu mereka memeluk agama Kristen, nanya, Wanipiro, berapa? Sumbang kami dong. Padahal dia punya keterbatasan, tapi dia punya semangat dan militansi, idealisme. Nah, harusnya kita ubah mindset. Saya tertarik dengan konsep yang dibuat oleh sebuah gereja Katolik di Medan. Itu mereka justru, yang saya dengar informasinya, waktu saya pernah acara dulu di Sumatera Utara, mereka justru menseleksi anggota jemaatnya dengan fit and proper test yang tertarik, yang mau maju menjadi caleg. Mereka fit and proper test. Nah, hasil fit and proper test, siapa yang lolos proses seleksi, itu mereka dukung, mereka beri bantuan dana. Beda pastinya politik uang dengan biaya politik, yang mencetak spanduk, mencetak alat peraga kan itu ya lumrah. Nah, itu kan butuh bantuan biaya. Nah, gereja Katolik ini itu membantu orang-orang yang memang sudah lolos fit and proper test, artinya sudah lolos mungkin secara karakter, kompetensi, rekam jejak, dan lain-lain, itu dibantu. Nah, sehingga mereka itu memang benar-benar disupport untuk bisa masuk ke dalam politik. Nah, ini yang tentu menjadi, tentu itu hal yang sangat utopis ketika berubah 100%, pasti itu enggak. Tapi paling tidak ada upaya kita, sehingga paling tidak ada kesadaran dari segelintir, dari sekian banyak warga gereja, individu-individu kita, termasuk institusi gereja kita, jangan lagi melihat politik ini ya sekedar tempat untuk kita dapat sumbangan uang, tapi ini adalah tadi cara kita untuk bisa melayani. Ini adalah sesuatu yang suci. Mari kita dorong orang-orang kita, pemuda-pemuda kita yang berpotensial untuk bisa masuk ke dalam. Nah, 2 ini yang rencana akan kita lakukan dari GAMKI. 1, menyiapkan SDM-nya melalui kursus politik. Yang kedua, memberikan edukasi kepada warga. Nah, sehingga ini akan mudah-mudahan bisa klop, kita bisa dorong lebih banyak lagi pemuda-pemuda kita untuk masuk ke dalam politik. Strategi yang sangat bagus loh Tum itu. Aku jadi pengen. Ya, ini secara gagasan besarnya, menjalankannya berat pastinya, tapi mudah-mudahan jika Tuhan berkenan, Tuhan beserta kita ya bisa kita jalankan gagasan ini. Jadi aku pengen ikut terlibat aku itu. Ya haruslah. Apalagi kalau bro nanti terserah terlibatnya di Kalimantan Tengah atau nanti mau balik Jakarta ya. Yang penting ini tentu bukan kerja-kerja yang bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Ini adalah kerjasama, kerja tim yang harus dikerjakan, kita berbagi peran di setiap daerah. Nah, tidak mungkin hanya kita di pusat aja, Dewan Pimpinan Pusat yang melakukan. Nah, kalau bro juga tertarik di Kalimantan Tengah ya siap kita di sini. keras kodenya nih. Tapi kalau kita melihat kalau kita melihat ini Tum ya, ketika kita bicara tentang pemuda Kristen yang saat ini ikut terlibat dalam kancah dunia politik, yang memang yang kita hadapin adalah politik identitas yang saat ini memang begitu tergaung, begitu kencang. Dengan kalau saat ini kan aku juga ikut terlibat dalam Pilkada Kalimantan Tengah ya. Ikut terlibat dan kita melihat ada pertandingan, seharusnya kan bicara tentang politik identitas, ini juga harus perlu kita jawab pemuda Kristen saat ini bicara tentang ekumenisme dan kebangsaan tadi kan. Nah, ini perlu kita jawab juga sehingga nanti pemuda Kristen juga menjadi suatu pelopor mengenai tentang mengenai kebangsaan ini Tum. Karena Ketum bisa lihat lah saat ini politik identitas itu sangat marak terjadi dan itu menjadi suatu menjadi suatu, saya katakan bisa menjadi penghalang lah untuk kita, karena kita bicara tentang kesatuan persatuan, karena itu juga semangat yang dibangun oleh para pendiri kita atau founding father kita yang ikut terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Kalau melihat mengenai tentang politik identitas saat ini, apakah nanti di konsep yang strategi yang Ketum ingin GAMKI buat itu apakah akan masuk bicara tentang pembelajaran mengenai politik identitas saat ini Tum? Iya, jadi yang pertama kita juga tidak bisa menutup mata
ya sudah ada pemuda-pemuda kita yang masuk ke dalam politik, baik di tingkat daerah misalnya kabupaten kota, provinsi ataupun di nasional. Contoh kalau yang provinsi di DKI Jakarta itu kalau nggak salah itu yang nama apa Bro William. William ya. Nah, itu yang di DPRD yang aktif bersuara. Nah, kemudian ada misalnya di pusat, kalau yang agak senior dulu kan di masa-masa emasnya waktu masih usia di bawah 40 tahun, contoh misalnya ada senior kita Bang Marwar Sirait misalnya dulu itu dia ya termasuk orang yang aktif juga bersuara. Nah, sekarang ada muncul misalnya nama-nama contoh misalnya yang kemarin mimpin persidangan yang salah satu yang termuda Hilary Lasut. Nah, artinya ada orang-orang muda yang kemudian memilih jalur politik, ada juga misalnya yang agak lebih tapi masih di bawah 40 tahun setahu saya itu Kak Saraswati, Toyo Hadikusumo. Nah, itu kan ada nama-nama dari kita yang pemuda-pemuda Kristen yang masuk ke dalam politik. Tapi memang secara kritis juga, secara ya real kita melihat juga ya sebagian besar juga kan memang punya garis darahnya itu kan garis darah politik. Ya, betul. Nah, kita tentu berharap ada memang yang dia anak petani kayak Bro Petrus, tapi tertarik masuk politik dan memang diberi ruang untuk bisa masuk ke dalam politik. Nah, jangan kemudian kita memang orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang biasa, tapi punya pemikiran luar biasa, punya semangat, punya keinginan untuk masuk, dibatasi tadi dengan politik uang, ataupun politik identitas, ataupun misalnya persoalan-persoalan lainnya. Nah, ini tentunya harus menjadi semangat kita ke depan. Nah, berbicara dalam pendidikan politik tadi, ya tentu nggak bisa kita pungkiri teman-teman, Bro, kalau namanya kedekat, pasti kita lebih memilih memberikan kepercayaan itu, tanggung jawab itu kan kepada orang yang dekat dengan kita. Ya, betul. Bisa keluarga kita, bisa satu marga, satu etnis, bisa juga satu agama. Itu wajar, lumrah. Nggak mungkin tiba-tiba kita ujuk-ujuk ngasih kepercayaan itu sama orang yang sama sekali nggak kita kenal. Ya, betul. Nah, itu pasti ada. Nah, tapi bagaimana itu bukan lagi menjadi yang paling utama dalam menilai sesuatu. Misalnya kita ingin memberi kepercayaan kepada kepala desa, DPRD atau kepala daerah, apa yang harus menjadi tolak ukur utama? Misalnya kita lihat apa sebenarnya visi misinya, program utama dia itu untuk pembangunan untuk masyarakat itu apa? Apa rekam jejak dia selama ini? Benar nggak dia itu seia sekata ucapan, pikiran dengan tindakan? Jangan cuma bisa janji, ternyata selama ini tong kosong itu, nggak ada bukti realnya. Nah, rekam jejak kita lihat. Yang ketiga, bagaimana karakternya? Dia memang orang yang bisa dipercaya nggak? Orang yang jujur. Apakah sebelumnya jangan-jangan pernah ada sesuatu misalnya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, misalnya korupsi ataupun lainnya. Dan banyak indikator-indikator lain, hingga yang terakhir misalnya dilihat, oh dia agamanya apa, sukunya apa. Jadi nggak ada masalah juga kita melihat itu. Tapi jangan itu yang jadi utama dulu. Dilihat, oh itu agamanya apa. Padahal dia mungkin di situ dia pernah korupsi, ternyata nggak ada program yang jelas, ternyata dia main politik uang, suka menyebarkan ujaran kebencian, tapi karena kebetulan satu agama dengan kita, oh ini orang Kristen, satu agama, atau oh ini marga Sinurat, atau Silalahi, satu marga dengan saya, tanpa kita melihat yang lain, kita dengan ya kacamata kuda ya kita memilih dia. Nah ini yang tentu harus kita berikan juga edukasi, ya hal yang wajar kita memilih karena ada identitas yang dekat, tapi jangan itu menjadi opsi utama. Itu biarlah menjadi pertimbangan paling terakhir yang kesekian. Nah, sehingga yang paling utama itu adalah kita lihat secara objektif. Apakah memang dia itu bisa memberikan manfaat, dampak positif bagi kepentingan kita semua. Iya, betul. Lebih ini menurut saya perlu kita lebih sampaikan. Utama kapasitas berarti, Bu. Iya, kapasitas. Dan saya lihat dalam beberapa pilkada misalnya, ataupun misalnya seleksi anggota dewan, kan itu beberapa case terjadi. Di sana misalnya mayoritasnya beragama Muslim, tapi mereka memilih yang beragama Kristen. Itu beberapa daerah di Sumatera, termasuk ada di Maluku Utara dan lain-lain, itu ada terjadi. Dan sebaliknya juga, di situ beragama Kristen sebagian besar, tapi yang terpilih kepala daerahnya beragama Muslim misalnya, atau beragama ya yang berbeda. Nah ini kan, dan itu dari beberapa, coba saya cek, ya ada memang murni karena mereka itu tertarik dengan sosok profil dari si kandidat tersebut, sehingga memberikan kepercayaan. Jadi bukan hanya karena soal politik uang ya, bisa jadi juga karena kebetulan dia punya uang,
Ya orang nggak lihat lagi agamanya kan, siram semua kan, karena dia uang terpilih. Karena uang nggak lihat agama masalahnya. Ya, uang nggak lihat agama, tapi saya lihat ada kok masyarakat kita memang yang melihat itu tidak lagi berdasarkan tadi identitas apa, tapi mereka memilih memang berdasarkan profilnya. Nah, ini menurut saya yang harus disebarluaskan. Nah, sehingga apa yang terjadi misalnya di Amerika Serikat, wakil presidennya bukan dia orang India, keturunan India kan? India dan Jamaika. Jamaika artinya bukan orang kulit putih, bukan juga orang kulit hitam negro, tapi dia lebih spesial lagi orang keturunan India Jamaika. Bahkan ada yang bilang lagi katanya Indonesia. Kepercayaan agamanya juga masih dipertanyakan, masih belum tahu apakah dia Hindu, Kristen, bahkan ada lagi yang pernah bilang dia beragama Islam. Artinya ya tidak menjadi tolok ukur utama, ternyata ya udah dia diberikan kepercayaan oleh masyarakat di sana. Nah, artinya kita berharap ya hal yang sama juga bisa terjadi, apalagi berbicara kita ini negara yang menjunjung tinggi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentunya itu juga harusnya bisa terjadi di Indonesia. Memang perjuangan kita pemuda Kristen ini lebih kepada arah kesadaran politik sebenarnya ya, untuk bisa masuk ke sana itu. Persoalan utama kita soal kesadaran politik, sehingga perlu proses edukasi yang intens yang memang dilakukan oleh orang-orang yang tersadarkan seperti kita ini. Orang-orang yang tercerahkan katanya. Mendapatkan hidayah gitu deh. Dapatkan hidayah. Oke. Tapi sangat menarik loh Tum ketika bicara tentang pemuda Kristen ini memang di kancah politik, karena jujur juga aku kan fokus dalam dunia politik saat ini kan, karena kalau kita tidak mengisi ruang-ruang sendi ini, siapa lagi yang akan menyuarakan tentang kita memiliki aspirasi dari masyarakat gereja kan, karena kalau tidak kita sampaikan nanti salah. Contoh kita bilang ini mengenai tentang undang-undang apapun, SK3 Menteri kah mengenai tentang pembangunan rumah ibadah. Masa kita nggak bisa bangun rumah ibadah? Padahal kita harusnya masuk ke ranah situ dan kita mencegah hal itu bisa terjadi toh. Karena ini ya pentingnya dalam politik saat ini, dan itu bentuk kesadaran, dan Ketum juga sudah sampaikan tadi mengenai programnya itu luar biasa, dan saya yakin ya pasti teman-teman yang lain baik itu di seluruh Indonesia, baik itu GAMI, baik itu GMK dan masyarakat gereja ataupun organisasi-organisasi internal gereja, ini perlu ikut terlibat secara intens sebenarnya untuk menciptakan kader-kader yang menurut aku bisa menjadi penyambung lidah ataupun orang yang akan masuk dalam kancah politik baik itu daerah dan nasional. Oke, kita sudah masuk ke ranah bicara tentang politik di kancah nasional mengenai pemuda dan peluang Kristen, dan itu sudah sangat banyak tuh. Saat ini harapan Ketum mengenai tentang pemuda Kristen saat ini, harapan Ketum fokus itu kemana tuh harapan yang saat ini kita lihat untuk target ke depan menuju 2030 yang kita sampaikan bonus demografi saat ini sebenarnya? Jadi tadi saya lebih membaginya kan ada 4 kategori. Nah, 2 kategori terakhir yaitu kerja keras kita untuk orang-orang yang masih hilang jalan, salah jalan, sama orang-orang yang memang sudah terjerumus ke dalam lubang yang besar yang harus kita bisa bantu, kita bisa tarik. Nah, yang bisa melakukan 2 hal ini ya 2 yang pertama, orang yang memang aktif misalnya dalam berbagai bidang pendidikan, entrepreneur, pertanian dan lain-lain, ini sangat banyak ruang-ruang yang bisa diisi. Contoh misalnya kita hari ini kan lagi melaksanakan rapat kerja daerah, makanya ini terpaksa ini kita masih pakai jas Gamki nih kan. Nah, ini kan masih pakai karena habis ini masih lanjut lagi kegiatannya di bawah. Itu rapat kerja daerah Gamki di Sulawesi Utara. Itu kita membahas bagaimana peran pemuda Sulawesi Utara dalam pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM yang ada di Sulawesi Utara. Nah, ternyata dari para pembicara yang hadir, mereka sampaikan banyak ruang-ruang yang masih bisa kita isi. Bahkan katanya di triwulan terakhir ini, di 2 triwulan terakhir katanya, itu pertanian itu justru meningkat. Proses ekonominya ya, kira-kira bahasa ekonominya ya. Artinya tidak merugi, tidak menurun, justru meningkat. Dan banyak anak-anak muda sebenarnya yang bisa masuk ke dalam. Nah, bisa mengembangkan tentunya konsep-konsep pertanian, pasca panen, perikanan, UMKM dan lain-lain, tentu dengan pendekatan digital seperti yang kekinian sekarang lah, yang memang kondisi pandemi juga tentu orang-orang lebih senang dengan yang digital. Nah, ini sebenarnya ruang-ruang yang harus kita isi teman-teman. Jadi tidak juga semuanya masuk ke politik. Ruang-ruang tadi itu semua juga harus diisi oleh kita semua. Nah, sehingga kemudian
kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita juga bisa bekerja, kita juga bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, itu yang pertama tentunya. Nah, yang kedua, untuk yang politik itu sendiri, nah menurut saya yang paling penting sekarang adalah, khususnya ini kan sudah 2019 sudah lewat. Nah, kita sekarang melihat 2024. Ya. Bagaimana menuju 2024? Kita harus siapkan sumber daya manusia memang yang menurut kita punya potensi, karakter, kompetensi, dan kemudian para pemilihnya, yaitu warga negara kita ini, termasuk warga gereja, ya harus diberi edukasi. Supaya pelan-pelan politik uang tadi, politik sara, hoax, dan lain-lain itu bisa direduksi, bisa dihilangkan dari pemahaman masyarakat kita. Persoalannya teman-teman, bro, itu bayangkan kepala desa saja, itu untuk jadi calon kepala desa itu sudah ada sampai yang keluar miliaran. Ngeri kali. Padahal selama ini itu ya profesi yang maksudnya tugas tanggung jawab yang tidak terlalu butuh biaya. Sekarang karena tadi sudah terbiasa dengan mindset tadi politik uang, akhirnya demi mendapat jabatan ya dia keluarkan uang yang besar begitu. Padahal ini kan justru yang tadi menjadi sesuatu pembodohan bagi masyarakat kita, sesuatu yang salah, yang harus bisa kita berikan edukasi kepada pemilih, termasuk juga kepada partai politik. Kemarin saya waktu jadi pembicara di Bawaslu Minahasa, Kabupaten Minahasa, itu ada hadir teman-teman Cipayung dari GMKI, PMKRI, kayaknya ada juga dari GMNI di sana. Mereka membahas soal bagaimana kita langkah-langkah strategis supaya pemuda lebih banyak terlibat masuk ke politik. Saya bilang salah satunya tantang partai politik untuk meminimalisir, mengurangi yang namanya mahar kos politik tadi, misalnya untuk jadi calon kepala daerah atau calon anggota dewan, dia harus misalnya memberikan sumbangan untuk partai sekian besar. Nah, ini yang harus bahkan dihilangkan, diubah dengan sistem kaderisasi yang jelas. Nah, sehingga benar-benar kader-kader orang yang masuk ke partai itu dari pemuda itu ya dikader. Nah, sehingga mereka dipilih dilihat kemampuannya, bukan dilihat uangnya. Nah, ini menurut saya yang penting untuk bisa kita lakukan. Nah, sehingga SDM kita yang kita lagi siapkan ini bisa kemudian terjun di peperangan, terjun di dalam di dalam proses pemilu itu, bisa kemudian mereka mengikutinya dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, menurut saya, potensi para pemuda kita juga, khususnya pemuda Kristen, itu sudah bisa harusnya kalau dulu waktu di GMKI, kita punya kerinduan sebenarnya, bro. Itu membentuk semacam lembaga-lembaga studi, lembaga-lembaga kajian, think tank yang berbasiskan keilmuan-keilmuan tertentu yang kemudian bisa berdampak bagi masyarakat. Nah, ini pesan juga nih kalau ditonton sama calon-calon ketum ke depan, termasuk pimpinan-pimpinan cabang, kader-kader GMKI yang mungkin menonton video ini. Nah, dulu itu kita ingin misalnya, contoh IPB misalnya di Bogor, itu juga GMKI Bogor misalnya menjadi lembaga studi dalam isu pertanian. Betul. Misalnya di Ambon, Maluku, karena di situ kawasan maritim, kawasan perikanan, misalnya menjadi lembaga kajian di bidang perikanan. Nah, misalnya di Kalimantan, bisa terkait lingkungan, lembaga kajian lingkungan. Atau misalnya di mana lagi lembaga kajian yang berkaitan dengan masyarakat adat. Nah, jadi potensi-potensi kader kita itu diarahkan mereka punya pemikiran, bisa melakukan studi-studi, kajian-kajian yang memang bisa juga, yang kemudian bisa dijadikan bahan referensi bagi pengurus pusat terkait isu-isu kontekstual yang terjadi di masyarakat. Nah, menurut saya ini masih strategis untuk kita bisa lakukan. Dalam hal ini misalnya GMKI, karena kita berbasiskan mahasiswa, nah kita bisa membuat tadi fokus-fokus studi, fokus-fokus kajian yang sesuai dengan isu-isu kontekstual. Pertanian, pendidikan, misalnya kalau di situ banyak kampus-kampus pendidikan, atau kalau di situ banyak kampus-kampus hukum, mereka membentuk GMKI cabang di situ, dijadikan sebagai pusat atau pusat studi untuk kajian bidang hukum misalnya. Nah, menurut saya ini bagus untuk dibuat, sehingga GMKI bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang bernas dan bisa membaca tanda-tanda zaman. Nah, sehingga kita kemudian tidak tertinggal, tapi kita bisa memberikan warna
bagi kemajuan gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Luar biasa. Ini pesan-pesan khusus nih untuk para calon supaya ada ya paling tidak mengingat-ingat dulu lah bagaimana apa upaya-upaya yang kita lakukan. Tapi memang itu penting loh tuh. Contoh di GMK khusus Kalimantan Tengah ya. Kan bisa isu-isu mengenai lingkungan, masyarakat adat. Karena sampai saat ini memang tidak ada GMK tidak pernah bentuk advokasi ya. Kalau berbicara isu, yes gitu loh. Tapi bentuk kepada advokasi untuk bisa dilegalkannya masyarakat adat ataupun hutan adat. Contohnya begitu dan menjadi saya rasa menjadi suatu legalisi yang bagus lah untuk GMKI ke depannya. Tapi ini memang iya, ini evaluasi kita bro, waktu kemarin 2 tahun lalu saya ingat di Salatiga, kita kecenderungan kita, ya ini otokritik juga bagi kita semua termasuk bagi saya sendiri, itu lebih banyak kader-kader GMK itu lebih menjadi orang-orang yang generalis. Kita bisa mengkritik banyak hal, bahkan semua hal itu bisa kita kritisi, bisa kita berikan masukan. Tapi kalau diminta lebih mendetail, lebih spesifik sampai ke ranah yang lebih teknis bahkan sampai solusi yang lebih konkret, kita kurang begitu. Karena kita nggak membangun spesialisasi kita di bidang kita masing-masing. Misalnya ada teman kita yang memang dia di bidang pertanian, benar-benar dia gali perdalam keilmuan kompetensi dia sedalam mungkin di bidang pertanian. Nah, sehingga ketika selain dia berbicara bagaimana ketahanan pangan harus ada, dia langsung bisa terjun. Bagaimana mewujudkan ketahanan pangan ya dalam lingkup yang kecil saja dulu, lingkup desa, lingkup komunitas. Nah, ini kita yang minim. Ini memang kita evaluasi waktu pembahasan PDSPK di Salatiga. Jadi kita lebih banyak kader-kader kita ini generalis ya. Bro, saya ya bicara masalah masyarakat adat bisa, masalah politik bisa, ekonomi bisa, tapi kalau ditanya lebih dalam, kita nggak mampu untuk bisa membedahnya lagi, menjelaskan, bahkan melahirkan solusi-solusi yang lebih konkret lagi. Nah, itu yang menurut saya penting untuk kita dorong juga. Nah, sehingga kader-kader kita itu juga yang memang punya talenta, keilmuan tertentu, termasuk Gamki juga kita kemarin evaluasi ya, sama juga harus punya spesialisasi. Siapa yang memang punya spesialisasi bisa di pertanian, bisa di kepemiluan, bisa misalnya di isu-isu HAM, ataupun lainnya, dia memang benar-benar memperdalam. Nah, sehingga ya bisa aja dia nanti kan diundang menjadi pembicara, menjadi pelatih, trainer. Nah, dan ya itu juga kan bentuk menggarami, bentuk kita juga bisa berperan di berbagai bidang kehidupan. Itu menurut saya juga penting untuk kita bisa lakukan. Ya, menjadi tokoh kan dari bidang lingkungan, tokoh bidang lingkungan. Jadi gitu, betul, menjadi pakar, menjadi tokoh di berbagai bidang yang ada. Ya, Bro Pet misalnya jadi pakar petani, jangan hanya jadi anak petani. Kita berharap 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi tulisannya bukan anak petani, tapi pakar pertanian misalnya, kan seperti itu. Sedang kita pelajari. Itu. Kan kan aku ngambil S2 ya lingkungan. Itu jadi, penting, pakar lingkungan misalnya, paling enggak, atau praktisi. Tapi intinya kita pakar olah lingkungan aja kita. Yang penting kita olah aja lingkungan itu. Kita olah. Ya olah yang bermanfaat nggak masalah kan, yang tidak merugikan masyarakat dan merugikan kantong kita juga. Kantong kita juga nggak apa-apa. Tapi memang harapan ini kan tadi kita masuk karena kita bilang refleksi ataupun autokritik kita mengenai tentang organisasi kita, baik itu GMKI juga. Tapi kan GMKI akan menghadapi yang namanya kongres tuh. Pasti ketum nggak mungkin nggak itu kan. Berat ini bahasannya, berat. Nggak mungkin nggak ikutin kan, karena tanpa kita sadarin pun tuh, atau aku tidak tahu ya sama-sama teman yang lain, ketum kan sudah membuat pondasi itu ataupun standar menjadi ketua umum itu tinggi tuh. Ya di zaman ketum itu standar untuk menjadi ketua umum itu tinggi dan menjadi patokan. Nah, hal apa yang ingin kalau tadi kan bicara tentang spesifik lah bicara tentang keilmuan tadi ataupun cabang-cabang. Hal apa sebenarnya yang selain itu untuk ketum ingin sampaikan kepada nanti contoh nih ataupun kandidat-kandidat yang saat ini kan semuanya maju nih. Ini kan semuanya maju, mereka kan pasti orang-orang yang hebat yang sudah ukur baju, ukur kancing, apakah pas di dia apa tidak kan begitu. Sehingga ambil bisa keputusan seperti itu. Tapi hal apa yang ini ketum sampaikan ataupun ketum ingin tuangkan suatu ide kepada mereka, kan ketum sudah pernah merasakannya menjadi ketua umum yang ingin diseringkan kepada nanti pemimpin selanjutnya untuk GMKI selanjutnya itu. Ya kalau soal standar atau apa itu tadi,
Ya itu kan sebenarnya balik ke kita masing-masing. Artinya begini Bro, yang kita inginkan itu kan seorang pemimpin itu dia harus tahu ingin melakukan apa, kemudian mau menjalaninya dan bisa mengajak orang-orang lain untuk ikut terlibat, melakukan hal-hal besar yang memang menjadi visi atau menjadi pokok-pokok pikirannya. Dan menjadi seorang ketua umum misalnya atau sekretaris umum bahkan seluruh pengurus pusat lainnya, kita tidak lagi bisa berpikir parsial-parsial. Ya, saya misalnya dulu sekfung organisasi. Sebelum jadi ketua umum kan pernah menjadi sekfung organisasi. Nah, menjadi ketua umum, aku nggak bisa hanya berpikir itu ya hanya di bidang organisasi saja. Karena semua bidang ini harus bisa kita kelola dengan baik. Harus bisa kita arahkan dengan baik sehingga dia bisa membuat pembaharuan. Bisa melanjutkan misalnya hal-hal baik dan memperbaiki hal-hal yang kurang dari periode-periode sebelumnya. Nah, jadi seorang ketua umum, seorang pemimpin nantinya untuk organisasi kita ini harus bisa melihat organisasi kita ini secara menyeluruh. Tidak hanya parsial yang dia tahu saja. Kebetulan misalnya dia bidang organisasi, ya dia hanya bidang saja yang dia lakukan program, yang lain tidak dia perhatikan. Atau kalau dia misalnya bidang PKK atau bidang aspel, ya hanya bidang itu saja. Atau misalnya bidang medco, ya harus kita sebut nih beberapa bidang ini yang memang ada kandidatnya ya. Jangan sampai salah satu tidak tersebut. Nah, jadi tadi kan sudah bidang sudah kita sebut, bidang aspel sudah, PKK sudah, medco juga sudah. Ini kan empat-empatnya ada kan? Apa-apanya ada. Ada juga bidang keuangan. Nah, bolehlah kita sebut juga misalnya. Kesekretariatan juga ada. Kesekretariatan. Semua bidang lah. Nah, dia harus bisa, seorang ketua umum, sekretaris umum harus bisa menjahit ini semua. Bisa mendrive, bisa menakodai ini semua, sehingga mesinnya ini bisa jalan secara utuh. Tidak ada yang tertinggal di belakang, tidak ada kemudian di nomor duakan. Nah, jadi kepada semua teman-teman yang akan berusaha untuk kemudian bisa memimpin organisasi kita ini, ya mudah-mudahan mereka bisa kemudian memikirkan bagaimana memimpin organisasi kita ini secara menyeluruh, melihat dari berbagai bidang tadi. Nah, melihat juga ke belakang misalnya berbagai periode kepengurusan yang sudah berjalan, ini kan sebenarnya sama seperti membangun rumah. Bukan kerja 1 hari 2 hari. Bukan kerja 1-2 periode kepengurusan. Ini pekerjaan yang sudah dibangun sejak dulu tahun 32, tahun 50 sampai sekarang tahun 2020. Ada pertama dibangun dasarnya dulu, baru fondasinya, baru tembok-temboknya, atapnya dan seterusnya. Nah, jadi ini harus dilihat semua gitu. Jangan tiba-tiba kita mau jadi penanggung jawab, misalnya ketua Sekum, kita anggap ini bangunan nol. Padahal ini bangunan yang sudah ada, tapi kita terus berperan untuk bisa membangunnya terus semakin baik, semakin lebih tinggi. Nah, di sini maksudnya apa? Teman-teman juga mudah-mudahan coba terus melihat apa periode-periode lalu yang sudah dilakukan, 18-20, 16-18, 14-16 dan seterusnya. Nah, sehingga mereka tahu apa yang baik yang bisa diteruskan dan apa yang masih kurang yang bisa kemudian diperbaiki dan bisa dibangun. Ini yang penting yang menurut saya harus bisa mudah-mudahan lah dari semua kandidat yang ada yang kemudian benar-benar bisa kita dukung, kita pilih, yang bisa membawa organisasi kita ini untuk bisa kemudian bangkit, maju, bergerak demi marwah, demi kemudian eksistensi dan juga kepentingan masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Dalam semua hal yang disampaikan oleh ketum, bidang apa yang mencukupi itu? Nah, itu biarlah teman-teman yang menilai. Jangan kita vulgar di sini, ya kan? Tapi kalau ada yang mau nanya, boleh hubungi juga. Enggak lah. Artinya gini, saya melihat teman-teman GMK ini harus bisa kemudian melihat kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan cabang atau hanya kepentingan bahkan individu semata. Dia kebetulan mau jadi pengurus pusat, akhirnya dia berpikirnya soal itu begitu. Ini yang menurut saya sayang gitu, berbicara ini organisasi yang ini laboratorium kehidupan kita, ini sekolah kadernya kita. Nah, jangan kita kemudian membawa pemikiran-pemikiran pragmatis dari luar di dalam organisasi kita ini. Di sini kita benar-benar melatih diri kita untuk memilih pemimpin yang memang kita secara objektif mengukurnya begitu, menilainya. Nah, sehingga kemudian bukan karena tawaran-tawaran misalnya jabatan ataupun lainnya, ya kita murni memang melihat dia orang yang tepat untuk bisa memimpin kita.
Itu untuk teman-teman cabang ya di Manokwari, apalagi kan ini kondisinya berbeda dengan yang biasanya. Ya, Ini betul. kan lagi masa pandemi. Ya. Yang berangkat katanya paling cuma 1-2 orang yang yang boleh masuk gitu. Jadi kan sangat terbatas ruang-ruang kita untuk bisa membuka komunikasi karena kita harus fokus ke persidangan. Kalau dulu kan enggak, ada sebagian yang di dalam persidangan, ada sebagian yang mengenali sosok calon di luar kan. Jadi dibagi nih pengurusnya di dalam dan di luar. Kalau sekarang ini kan cuma 1-2 orang. Iya. Kalau dia di dalam ya nggak bisa dia di luar. Ya, Kalau betul. dia di luar ya nggak ada dia di dalam. Nah jadi sebelum menuju kongres ya gali sedalam mungkin tentang calon-calon kita yang ada ini. Mereka orang-orang yang baik, Ya. orang-orang yang ingin berjuang bagi organisasi. Tapi tentu ada satu yang paling tepat ya mudah-mudahan itu yang kemudian dipilih oleh teman-teman semua. Iya sih. Luar biasa. Itu pesan moral itu untuk teman-teman Itu pesan cabang. terbuka. Pesan Kalau terbuka. pesan tersembunyinya jangan di sini. Asik. Karena kalau membahas mengenai Kongres GMKI kan aku sudah bicara dengan banyak ketua-ketua cabang ini Tum ya di podcast ini. Kopi Dari ini banyak berbicara kami. Tapi memang hal yang unik adalah kesadaran untuk memilih ketua umum saat ini tinggi loh Tum. Memilihnya itu tinggi. Mereka berpikir saat ini baik itu dari pokok-pokok pikirannya dan segala macam. Mereka melihat ke ranah situ dan aku sampaikan ini luar biasa loh kesadaran politik saat ini juga kita bicara tentang untuk memilih pemimpin toh. Dan dasar itu saya rasa pasti teman-teman cabang itu mengertilah siapa yang akan dipilih dan paham untuk dipilih. Kalaupun nanti tidak mengerti ya chatlah kami berdua ini, kami paling mengerti untuk itu. Kan gitu bahasanya ini. Betul. Artinya kan bro, kita ada fase itu bangkit, terjatuh, gagal. Ya. Tapi yang paling penting itu ya kita bangkit kembali. Kita mau untuk kemudian berdiri lagi untuk terus maju ke depan. Artinya mengevaluasi jika memang ada masa-masa kita mengalami kekurangan, masa-masa kita menghadapi tantangan, jangan pernah terlalu lama kita menyesali. Ya. Nah ini juga yang menjadi masukan untuk kita ya, jangan terlalu lama juga kita menyesali, mengecam, kemudian juga ya menggerutu dengan kondisi-kondisi yang ada, tapi jadikanlah itu evaluasi. Nah, sehingga dari evaluasi itu kita bisa menentukan siapa kemudian figur yang tepat untuk bisa memimpin kita ke depan. Ya, nah, betul. Sehingga harapan-harapan tadi yang banyak misalnya dari teman-teman cabang, berbicara bagaimana GMKI bisa membangun kaderisasinya, bisa kemudian terlibat aktif dalam aksi-aksi pelayanan, dan banyak hal lainnya, nah itu bisa kembali dibangun oleh periode-periode berikutnya. Nah, karena kita ini kan mantan-mantan penanggung jawab ataupun mantan-mantan pengurus pusat ini kan inginnya GMK ini kan dia menanjak naik terus. Ya, betul. Ya saya misalnya ekspektasi saya ya bukan semuanya harus di bawah saya. Justru yang menjadi impian kita, impian saya pribadi, ya pengurus-pengurus berikutnya itu harus bisa lebih baik. Ya, betul. Karena apa ya? Kita ingin GMK ini kan bangkit maju terus menaik kan, bukan menurun. Nah, itu pasti mimpi setiap kepengurusan. Nah, makanya di situ menjadi beban tanggung jawab bagi pengurus cabang sekarang ya benar-benar menentukan siapa yang kemudian tepat untuk bisa memimpin kita bersama di sini. Kalau kita ini kan statusnya sudah anggota luar biasa. Aku anggota biasa tuh. Paling nerima telepon kan, senior izin bantu dulu kurang nanti ini untuk transportasi berangkat, kita kirim. Cabang mana ya itu peran kita kan. Ya, betul. Tapi ya kita bilang kasih masukan, kau di sana harus gunakan kesempatan jangan hanya ini ya harus itu paling masukan yang bisa kita lakukan, ngasih masukan dan ngasih pemasukan. Memberikan masukan dan memberikan pemasukan. Nah, itu yang hanya bisa kita lakukan sekarang. Nah, bagaimana yang lebih realnya ya teman-teman GMKI aktif yang bisa lakukan. Oke. Itu yang dari saya. Jadi kita sudah sampai 1 jam ini tuh luar biasa memang kita ngomong ini. Sudah lebih sejam dan menarik sebenarnya ketika memang kita bicara tentang pemuda Kristen dan peluangnya karena ini menjadi PR bersama juga, bukan hanya di kancah nasional sih, tapi bicara tentang di daerah juga kita pemuda-pemuda Kristen juga mengalami hal yang sama. Terusnya juga saya juga mengalami hal yang sama di sini. Tinggal bagaimana dengan kita meramunya dengan dengan semangat kebersamaan kita untuk pemuda Kristen lebih baik lagi. Oke, kita akan akhirin itu dengan satu sebenarnya saya pengen nanya nama-nama sih, tapi nanti ketika saya nanya nama-nama gitu kan susah ini kita ini kan. Nanti kan
ketika aku tanya ini atau ini kan susah nanti kan. Atau kita lanjutkan begitu. Kita skip aja ya. Kalau memang kalau teman-teman pengen memang tahu, langsung WA aja Pak Ketum kita. Karena skip, soalnya ngeri itu tantangannya nanti habis kita. Janganlah. Makanya aku bilang bagi teman-teman yang ingin mengetahui kan gini juga, kita juga perlu saran tuh dari ketum sebelumnya, karena perlu juga saran itu untuk kita selaku baik teman-teman di Badan Pengurus Cabang dan para calon juga kan perlu menerima nasihat, karena ini penting untuk kepada kita ke depannya bagaimana berbuat apa gitu, karena kan orang ketum kan duluan melihat matahari daripada kita nih kan. Begitu. Jadi kita perlu minta saran kan gitu. Ini bukan soal lebih tahu dan tidak lebih tahu, bukan. Ada hal yang pastinya lebih dimengerti oleh ketum daripada kita selaku anak-anak saat ini dan pemuda saat ini. Oke, untuk saat ini aku akan minta pendapat ketum dan nasihat ketum untuk pertama bicara tentang pemudanya. Tadi bicara tentang nasihat tentang pemuda Kristennya. Yang kedua nasihat ketum untuk Kongres Manokwari seperti apa? Gitu. Aduh, ya untuk pemuda ini kan ada kata pepatah atau buku itu ya, habis gelap terbitlah terang. Tapi saya tambahkan ya, kalau masih gelap ya kita berusaha untuk nyalakan lilin. Jangan kita hanya menunggu matahari terbit, sementara di dalam gelap itu akhirnya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi apa maksudnya teman-teman? Ya kita sebagai pemuda Kristen jangan pernah hanya menunggu, menggerutu, tidak mau kemudian mengeluarkan potensi kita, tidak mau keluar dari zona aman. Ya walaupun memang masih banyak tantangan, ya tadi analoginya masih gelap, ya kita harus berani keluar dari zona aman kita, berani keluar dari zona nyaman kita. Kalau memang kita ingin menjadi seorang pemimpin, bisa berkembang, bisa kemudian memberikan dampak bagi sekitar kita, apapun kemudian bidang yang mau kita geluti, talenta yang kita miliki, ya kita harus berani dari keluar. Ya melakukan hal-hal kecil saja, tidak usah yang berpikir terlalu besar ya. Mungkin apa yang kita bahas berdua di sini dengan Bro Pet ini mungkin menurut sebagian teman-teman terlalu besar, ya, mungkin betul. Misalnya bahasannya. Ya bukan harus seperti itu. Dari hal kecil pun kita bisa lakukan perubahan dari lingkungan sekitar kita. Yang penting kita punya niat untuk melakukan perubahan. Nah, pelan-pelan ketika kita setia dalam hal kecil, pasti kemudian kita akan diberikan juga tanggung jawab yang lebih besar. Dan biarkan setelah itu ya kita akan jalani gitu. Saya tidak pernah bermimpi jadi ketua umum pengurus pusat GMKI. Tidak pernah sekalipun. Ketemu sama Pak Jokowi, pergi misalnya ke China, pergi ke Sri Lanka, pergi ke Mesir, ataupun hal lain yang tidak pernah saya mimpikan. Tapi saya mencoba setia dalam hal kecil. Yang awalnya itu ya saya ingin punya dampak gitu. Ingin bisa berperan. Itu aja hal paling sederhana sebenarnya. Ingin kemudian melatih kepemimpinan saya supaya suatu saat nanti saya bisa bisa berguna lah, bisa bermanfaat. Nah, dari saya setia dalam hal kecil, ya ternyata tanggung jawab lebih besar itu terus diberikan dan itu jadi panggilan kita akhirnya menjalani jalurnya. Mungkin pelan-pelan ya kita akhirnya akan menjalani jalurnya begitu. Jadi kita jangan langsung berpikirnya yang harus seperti ini yang berat-berat, jalani dulu yang langkah-langkah kecil. Nah, pelan-pelan kita pasti akan diberikan tanggung jawab yang besar. Nah, termasuk nanti misalnya kalau teman-teman memang suatu saat nanti harus terjun misalnya ke dalam politik sebagai salah satu bidang. Ada banyak bidang lain juga yang bisa kita isi. Nah, kemudian tentu yang kedua, ini berbicara konteks kongres juga. Ya, pemimpin ini kan tidak hanya berbicara jabatan atau posisi. Betul. Tapi dampak dan pengaruh yang kemudian bisa diberikan kepada orang-orang yang bisa dia pengaruhi. Nah, jadi menjadi ketua umum itu sebenarnya bukanlah tujuan akhir menurut saya, tapi itu justru sebenarnya jalan untuk kita bisa memberikan pengabdian yang lebih besar. Nah, mudah-mudahan semua teman-teman yang maju menjadi ketua umum itu bukan hanya menjadikan posisi ketum itu sebagai tujuan akhir. Tapi jadikanlah itu kemudian bagian di mana teman-teman bisa berperan lebih besar. Ada banyak cabang, 106 cabang kalau nggak salah ya, yang akan dipimpin oleh teman-teman semua. Itu yang justru harus teman-teman pikirkan, bagaimana 106 cabang ini bisa berkembang. Nah, itu justru tujuan kita menjadi ketua umum, bukan tujuannya itu yang menjadi ketua umum. Nah, jadi untuk itu pasti ya teman-teman cabang juga pilihlah calon-calon ketum yang memang tujuannya untuk membangun organisasi kita, membangun gerakan kita ini.
bukan yang hanya ingin menjadi ketua umum semata, sehingga ketika dia setelah menjadi ketua umum dia bingung mau melakukan apa. Nah, ini menurut saya yang penting. Nah, mudah-mudahan kongres nanti berjalan baik. Kalaupun ada perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran, nah harusnya di forum-forum seperti ini melatih kedewasaan kita untuk menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara dialog. Ya, betul. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara provokasi, bukan dengan cara-cara yang tidak kemudian menunjukkan nilai-nilai prinsip-prinsip kekristenan, prinsip-prinsip GMKI, tapi selesaikanlah semua itu di dalam meja-meja persidangan atau ya paling tidak di meja-meja kopi yang ada. Kira-kira itu teman-teman semua. Semoga kongres bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan khusus terima kasih buat Ketum yang telah memberikan sharingnya kepada kita dan itu menjadi poin-poin penting sebenarnya. Ini agak lucu dia, ditulis di sini Sekum tapi dipanggilnya Ketum. Iya. Nggak konsisten. Harusnya harusnya dipanggilnya Sekum saja. Kan jadi bingung nanti. Ini Ketum Sekum kan? Soalnya sudah terbiasa. Bercanda. Gini, soalnya sudah terbiasa manggil Ketum kan? Ya, siap. Bercanda. Gak apa. Itu sebenarnya itu kalimat Ketum ini kalimatnya yang progresif. Oh yes, ya. Oh ampun. Ngeri nih. Masih panjang, kita setia dalam perjuangan yang ada sekarang dulu. Tapi aku aminin itu tuh. Aku aminin itu. Biasa itu aku aminin. Dan terima kasih buat Sekum. Terima kasih buat Sekum. Yang telah memberikan suatu poin-poin penting dan suatu pencerahan menurut saya juga dan teman-teman. Pastinya sangat berdampak buat kita dan menjadi inspirasi ke depannya untuk jadi pemuda. Yang dimana kita juga bisa menjadi garam ataupun menggarami dan menerangi baik itu politik, baik itu bicara entrepreneurship, baik itu tentang pertanian dan lain-lain. Itu menjadi tugas kita bersama untuk kita bisa menjadi pemuda yang mengisi slot-slot itu dan menjadi gambaran cerita baik untuk masyarakat gereja ataupun Kristen itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Sekum atas semua dan waktunya. Terima kasih banyak. Tetap sehat. Saya merindukan bisa bertemu secara langsung sebenarnya. Karena banyak hal yang sambil ngopi ya, bukan hanya kopi daring ya, kopi luring ya. Sebenarnya aku pengen buat kopinya, ngasih kopi, rotinya segala macam. Tapi karena Zoom begini jadi ada pula ini kopinya. Kita sambil minum kopi sendiri sini kan. Aku sebenarnya baru pesan tapi belum datang-datang. Tapi terima kasih. Nanti kirim pakai Gosen aja. Udah ada katanya Gosen pakai pesawat. Iya ya. Nanti aku coba. Nanti aku coba kirim. Kan ada pakai pesawat, mode pesawat kan ada di handphone itu kan, di WA nanti mode pesawat kan ada. Ya. Oke, terima kasih Tum sekali lagi. Bro. Makasih. Salam semua ya untuk teman-teman di Palangkaraya. Siap, nanti disalamkan. Siap. Terima kasih Tum. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua teman-teman. Shalom. Shalom. Shalom.